kita bisa menggunakan nama-nama yang lain, yaitu yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dan di kalimat berikutnya pada ayat tersebut dikatakan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Ayat ini menunjukkan bahwa satu orang menyimpang itu ada, bukan nggak ada. Makanya saya pernah ketemu guru saya SMA itu, ya dia punya cita-cita yang mulia sebenarnya, punya keinginan yang mulia, yaitu apa? Orang Islam itu jangan terkotak-kotak, jangan ada Islam ini Islam itu. Niatnya baik gitu, tapi salah. Kenapa salah? Misal dia mengatakan Islam itu ya Islam baik, orang enek Islam Sunni, Islam Syiah ora enek. Islam itu ya Islam baik. Dulu waktu saya masih sekolah jadi murid beliau, ya sekarang ya tetap murid tapi udah pensiun ya. Maksudnya saya panggil Pak Guru ya. Nah, dulu waktu saya murid beliau di sekolahan itu ya kita ya diam aja gitu, karena gue ya dibantah ujinya elek. Nah sekarang ya belum lama ketemu itu, ya itu saya tanggapi gitu, Pak ngapunten loh Pak, ya kita niatnya baik memang, nggak pengen mengkotak-kotak Islam, bagus, nggak salah kata-kata itu tadi, cuman faktanya orang Syiah itu ada loh Pak. Artinya kalau memang itu orang Syiah itu ada, ya jangan katakan tidak ada. Sehingga harusnya yang ada itu yang kita kemudian hukumi, jadi bener orang gitu. Jangan ditolak keberadaannya, yang nyatanya ada gitu. Kecuali kalau nggak ada, contohnya apa? Nggak ada yang diada-adakan. Ya, setan-setan itu loh, gendruwo, pocongan, itu nggak ada. Ya ada. Kalau jenengan pernah ketemu, ya itu apa sih jenengan baik, jadi setan ini metu gitu. Tapi yang digagas-gagas pocongan itu apa betul? Yo gambar atau penampakan dari orang yang mati terus ngomongnya meripeni ngoten to. Lah nek dipocong berarti biasanya niku wong Islam napa wong mboten? Pak Islam, nah orang Islam kan di ijaz toh, mungkin dari pamer niku toh. Nah artinya nanti di tiap daerah niku beda-beda metune gitu. Nah pocongan berarti orang Islam. Nah pertanyaan nih, pocongan itu setan apa wong? Setan gitu. Nah sedangkan orang Islam, wong apa setan? Wong. Setan karo wong jenisnya sama apa enggak? Beda. Manusia kalau mati ya tetap manusia, ini wis mati gitu loh. Setan ya tetap setan. Paham betul jenengan maksud saya? Jadi kita itu mati nggak akan jadi setan. Wong beda gitu loh. Gampangannya ngeten lah. Kita manusia gitu. Sapi adalah hewan. Nek sapi mati terus jadi menungso atau sebaliknya, menungso mati jadi hewan, enggak. Makanya dari situ aja kita udah beda. Karena nanti di agama lain tuh dikatakan orang kalau mati iso dadi kewan, iso dadi malaikat, iso dadi dewa. You know ada enggak kayak gitu? Ada. Nanti naik ke nirwana jadi dewa. Dewanya kayak banget. Memang mau kayak dewa paling gede jeneng iki gitu. Nah ning agama Yunani dulu Zeus dia anak Hercules. Jadi film jangan tonton gitu. Nah mungkin nek wong Hindu beda meleh. Dewa sing paling dhuwur Brahma. Nah, Brahmana kok Brahma sapi. Nah, coba jeneng dewa terus jadi jeneng sapi ngono piye. Terus baru niku enten Siwa, enten Wisnu. Nah, mungkin nek wong Cina beda meleh dewane salah sijine enten Sun Gokong. Nah, makanya ya memahami ini wah luar biasa loh jenengan. Benar-benar hati-hati itu pena. Di sini dikatakan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Hati-hati.
dari orang yang menyimpang. Berarti wong nyimpang niku enten. Nah, kembali ke guru saya tadi, saya bilang, dunia kan punya keinginan semua orang Islam mengatakan Islam tanpa ada embel-embel belakangnya. Bagus Pak, bagus. Saya seneng gitu kan. Cuman nek fakta nih wong si aki enek, ya jangan dikatakan nggak enek gitu kan. Memang si aki piye Mas no malah teko. Nah saya ane ku ngeten nih Pak, enten piyai gitu meyakini ngeten. Nah saya jelaskan. Waalaikumsalam. Termasuk syahadatnya lho Pak, niku wis beda. Bedane piye Mas? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku pun sama. Bar niku enten melih wa asyhadu anna aliya waliyullah. Oh, niku pun rada beda gitu lho. Nek tambahane melih wa asyhadu anna Umar, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Aisyah, wa Hafsah finnar. Dan kami bersaksi Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah di neraka. Ngoten niku pripun? Wah, ya kuwi nek ngono kuwi kleru. Nggih to makane. Ngoten kok mulai Islam LDI pripun cocok mboten? Ya ora cocok. Nah, saiki LDI nek ra enten. Gitu, enten to? Enak gitu kan. Masa kita mau katakan ra enek, kabeh Islam padha, enggak. Mereka ada kok. Mereka punya doktrin gini-gini memang ada kok. Nek ora enek lah kayak pelang 50 meter LDI, 200 meter LDI. Kayak nopo niku? Masjid-masjid sing masjidnya pinggir dalan, tapi lawangnya ning mburi. Jadi ketok banget nek entuk dileboni wong umum gitu. Nah, maka yang kayak gitu-gitu, nah, itu nyata kan, bukan ilusi. Nah, kalau yang kayak gitu nyata, ya kita sekarang dudukkan, ini jadi bener apa orang kan gitu. Sebaliknya kalau kemudian sesuatu itu nggak nyata, ya nggak usah dibenarkan. Kayak tadi loh, pocongan, gendruwo, ngomong ini macam-macam kuntilanak lah. Itu jelas umpama jenengan pernah delok, ya itu jelas setan, bukan orang sing bunuh diri terus jadi setan. Ya ada, itu sudah dua jenis yang berbeda. Sebagaimana yang tadi saya bilang, nggak mungkin manusia itu mati jadi malaikat atau jadi dewa, itu nggak mungkin. Ya kelasnya tetap manusia. Nah, tinggal nanti ruhnya ada di mana? Apakah di kuburan? Apakah kemudian di langit sebagaimana para nabi, atau di langit juga sebagaimana para syuhada? Itu nanti di bab masalah roh yang tertentu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian melanjutkan sayudzawna ma kanu ya'malun, dan mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Makanya Asmaul Husna itu ditegaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Bukhari Muslim, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkannya, nek ahsoha niku jane menghafal tapi memahami ngoten. Apal ning memahami, jadi enggak cuma apal tok. Ngene biaya ngapal ya mau tok tapi enggak paham itu apa. Nah, barang siapa yang menghafal dan memahami, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, menghafal dan memahami ini contohnya ya, misal Ar-Rahmanir Rahim, kita hafal tuh niku Ar-Rahmanir Rahim. Nah, artinya ya, dalam bahasa Indonesia, dalam Quran terjemahan artinya yang maha pengasih dan penyayang. Itu nek menurut jenengan bedane apa? Kasih dan sayang niku bedane apa? Pak. Apa Mas? Semua dikasih dan disayangi. Semua dikasih tapi tidak semua disayangi. Bojone, sampeyan wis nikah? Wah, bojomu ngomong, kowe tak kasih ning ra tak sayang Mas. Piye ngono? Angel ta. Maka pentingnya apa istilahnya? Tadi lho, ahsoha itu apal terus ngerti maknanya. Nah, maknanya apa? Ar-Rahmanir Rahim, nek terjemah Indonesia kasih sayang itu tadi. Tapi kalau artinya niku ya semuanya mengasihi dan menyayangi dua-duanya.
ya. Cuman bedanya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia. Untuk siapa? Untuk semua makhluk. Manusia kah, tanaman kah, hewan kah, dan manusia pun mau yang kafir mau yang muslim dapat kasih sayang Allah. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kalau dunia ini lebih berharga dari sayap seekor nyamuk di mata Allah, orang kafir itu nggak dikasih minum. Tapi karena dunia ini nggak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir jangan kok minumnya ya rapopo nih itu. Rapopo dalam arti bukan dihalalkan, maksudnya mereka itu bisa gitu loh. Di tokek gitu kan, di perusahaan gede gitu. Nah, dibiarkan, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ya, kasih sayang Allah yang hanya dipersiapkan khususon untuk orang beriman di akhirat. Nah, bandingannya 1:99. 1% itu Ar-Rahman tadi di dunia, 99% itu Ar-Rahim di akhirat. Makanya orang itu kalau beriman, akidahnya lurus, gak kecampur kesyirikan, gak kecampur kemunafikan, gak kecampur kekufuran, gak kecampur kesyirikan itu pripun, ngakune Islam nih gayane gua sajen. Satu. Gak kecampur kemunafikan pripun, ngakune Islam nih gayane ngelak-ngelek agama Islam. Gak kecampur kekufuran itu pripun, ngakune Islam nih gayane Natalah. Nah, kalau terbebas dari tiga ini pasti masuk surga, dan umpami dosane akeh tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal urutane berapa lama harus dicuci di neraka itu kan tergantung kadar dosa yang dilakukan, dengan catatan bukan satu dari tiga ini tadi. Tapi nek sudah tiga ini ya tidak bisa diampuni dan kekal di neraka. Orang kafir kekal di neraka, orang munafik kekal di neraka, orang musyrik kekal di neraka. Nah, apa sih orang kafir itu? Jelas non muslim. Orang musyrik sama munafik ini orang sih secara penampakan ya min jildatina, kulitnya sama kayak kita orang Islam. Wa min alsinatina wa yatakallamu bi alsinatina, dan omongannya kayak awake dhewe wong Islam juga. Sosok ngucap salam. Tapi artine wanyel karo Islam, ya perbuatane tidak mencitrakan keimanan yang benar kepada Allah. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kembali ke sini. Waman ahsoha. Nanti ada kitab namanya Fikih Asmaul Husna. Jadi ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, itu beliau menulis kitab itu, dijelaskan satu-satu Asmaul Husna itu. Nah, tinggal perdebatan ulamanya atau khilafiyah ulamanya, apakah Asmaul Husna itu dibatasi 99 tok atau lebih. Nah, kalau di sini berdasarkan di sini 99. Nah, tapi nanti ada ulama yang berpendapat ya, bahwasanya Asmaul Husna itu lebih dari 99. Nah, wallahu alam ya, mungkin 99 ini yang nama yang besar yang kita sering dengar ya, yang dengan sering dapati di Quran Indonesia bagian depan itu. Nah, jadi urutannya kados ke Quran dengan apal riyin. Nah, bar dengan apal dengan ngerti terjemahannya. Nah, yang ketiga dengan pahami maknanya. Disitulah dengan nyampe pada kondisi ahsoha. Ketika jenengan sudah ahsoha, pasti masuk surga. Dan orang yang sudah ahsoha terhadap nama-nama Allah ini, niku urip niku penak. Nek wis ngerti Ar-Razzaq ku sing rezeki cuman Allah, wis ra bakal ya golek pesugihan ra bakal. Mbok senajan tanggane golek pesugihan terus ya dadi sugih dhek ya ora gagas, ra peduli. Ketika jenengan kemudian ngerti Asy-Syafi ya, yang menyembuhkan itu hanya Allah misal gitu. Ya benar jenengan ke dokter, tapi jenengan selalu akan meyakini sembuh bukan karena dokter tapi karena Allah melalui dokter. Nah, nanti nek orang nggak paham, omongannya pun beda. Nek ora paham omongannya ngene. Kok iso mari, "Oh, dokter jos. Pokoknya nek dokter kaya aku ora bakal mari." Wah, ini bahaya ya. Obat nggih wonten. Wah, kok wis ra pilek kowe? Wah, obat jos pelong tenan. Aku anggere pilek ngombe kae mesti mari kok. Wong ora kae ora mari kok. Dia sudah menyingkirkan Allah dari situ. Nah, bahaya loh nih. Makanya nggih, urusan akidah niki kadang tipis gitu. Tapi gini kok pentingnya ngaji gitu kan, diulang-ulang lagi, dipahami lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
banyak nih kelompok-kelompok yang menyimpang ya dari nama-nama Allah itu ya. Nanti ada orang yang kemudian disebut sebagai tahrif, yaitu orang yang menyelewengkan makna, merubah makna Asmaul Husna yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maknanya A terus diganti liyane. Nah itu tahrif. Nanti ada takyif yang menyerupakan ya, asma wa sifat ketika dikatakan ya dullah fawqa aidikum, Allah punya tangan lalu dia gambar tangan. Lho iki tangannya Allah ini gitu. Nah yang misal ngoten niku. Kemudian nanti ada tamsil atau tasybih menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu juga jelek. Loh, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya nanti di dalam hadis Allah punya kodam niku telapak kaki gitu. Loh, berarti Allah iki ya kaya menungso. Enten sing ngoten niku. Bahwanya kalau kita itu paham ini, tauhid ini, jenengan enggak akan kepengin ketika ada orang nyembah ini, nyembah itu, ketok oh, iki nyembah wong dhuwur, irunge mancung, tapi iki wong, nah berarti jujur. Mbok dhek iso ngilang, iso mabur, iso ambles bumi ora bakalan gitu. Mbok iso napa kebal geni wis ora bakalan gitu. Wah iki dianggap dewa, iki bentuke ula gede jenenge naga. Oh iki kan kewan, oh dudu. Makanya pentingnya memahami niki wae asma wa sifat ini. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang apa ya istilahnya? Jane yo enggak berniat untuk melakukan penyimpangan. Tapi dalam prakteknya ini tanpa sadar menyimpang. Niki pemahaman saya. Contoh. Gawe kaos ditulis la ilaha illallah. Karepe kan jane apik gitu. Maunya kan baik gitu. Tapi pertanyaan saya, niku nek ngangge kaos ngoten niku mlebu WC, kira-kira kaosnya dicopot apa dienggo? Pak, pakai. Nek ngangge ngoten niku ning WC kira-kira bener apa salah? Salah. Satu. Yang kedua, niku mungkin nek dikumbahe dhewean apa campur karo gombal liyane? Campur. Dan kadang sing dicampuri niku ngapunten enek najis besare, mungkin rasukane garwa jenengan sing kecipratan darah haid. Artinya tidak menyimpang dalam level menolak, menyimpangkan, menyerupakan dengan makhluk, tapi maunya mengagungkan nama Allah, tapi dia juga salah dalam memperlakukannya. Makanya saya sangat nggak menyarankan dengan pakai kaos-kaos seperti itu, peci gitu. Bahkan enten melih mungkin ya niatnya baik sebenarnya, tapi akhirnya jadi salah. Jadi misal masjid ten bagi terus ben wong keton dalan mana ngerti nek masjid niku anggere dalane niku dikai bendera la ilaha illallah ngoten niku. Nah ning mboten diupeni, mboten dirawat. Akhirnya nopo? Ceblok, pelindes-pelindes motor, terus duel suwek-suwek ngawer-ngawer ngoten niku. Ya itu kan akhirnya tidak memuliakan nama Allah gitu. Padahal Allah mengatakan innani ana Allah, aku ki Allah lho. Cobi kula walik nek niku jeneng-jenengan, nami jenengan lho. Terus ditulis ning kertas, nama jenengan semua jenengan niku tulis ning kertas. Terus wah putra jenengan nyekel karo seneng gitu kan. Wah pas nyekel awal, ning bar kuwi entuk dolanan liya diuncalke niku kertasnya entek nama jenengan niku lho. Akhirnya kepidak-pidak, saya pitik lewat diteleki gitu. Niku jenengan tak kira lho ya, jenengan yo tetep anyel itu. Jenengku diteleki pitik to. Raketan niku sing diteleki nemu kertas ada nama jenengan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Niku mungkin termasuk ngapunten meleh. Jenengan nek damel ulem niku lho. Niku kadang kan ditulis itu. Napa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan niku to. Nah, niku terakhirnya uleme terpun ditempelke teng tembok apa dibuat sampah gitu loh. Nggih, jadi niatnya baik jane, tapi akhirnya malah merendahkan nama Allah dan kalamullah, firman Allah.
Makanya jenengan harus hati-hati yang ngoten-ngoten iku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi itu punya cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Niku cincinnya Nabi niku tinggi stempel. Karena Nabi nggak bisa baca tulis. Makanya kalau udah dibikinkan surat terus dibacakan terus di stempel. Tek, mboten ditandatangani, tempel. Lah niku tinggi melih. Nah, ketika mau masuk WC dicopot Pak, tidak dipakai gitu kan. Nah, ini cincin yang gampangannya enten regone gitu loh. Sehingga ya seorang muslim ya, nek memang tadi pakai topi, pakai baju yang ada tulisannya la ilaha illallah harusnya loh. Nek masuk WC itu copot gitu kan. Lurak lamben to Mas, nggak monggo. Ya artinya jenengan harus berpikir sejauh itu, jangan cuman didorong oleh semangat terus pakai seperti itu, tapi ya akhirnya justru kita maunya membanggakan tulisan itu nih malah jatuhnya merendahkan. Wong kula niku lho nate untuk tas dan Jakarta niku. Adalah kelingan nek enten Quran. Kula dek njobo ngajeng mlebu kamar mandi toilet kula dek njobo nek tasih kula bawa, kula nek tinggal njobo ilang. Pikir kula ya wong Quran gitu dek njobo gitu. Metu hilang. Makanya tadi itu. Terus mulai contoh mulai kadang enten mulai piye niku karepe pengene menolak ain. Nah, ain niku napa? Ain niku pandangan jahat sehingga seseorang itu mengalami musibah. Terus dia punya mobil. Nah, mobilnya pengen supaya nggak kena ain, nek mobilnya diulati wong dengan pandangan jahat pun nggak tabrakan atau nopo. Akhirnya di mobilnya ditulisi Masya Allah tabarakallah. Niatnya baik, tapi enten tapi melih. Kira-kira niku nek dikumbah, niku kan nganggo gombal to mbak itu atau kanebo to. Pertanyaan saya, pas gue tulisan niku kanebone padha napa mboten kalih sing dienggo ngumbah bane. Sama. Termasuk kemarin niku enten truk, wah truknya wis letok biangat, mungkin ya sungguh ngomoti macam-macam, orang mau lemah mungkin ya sampah bareng ya nih. Tulisannya nih bunyinya gede banget, alhamdulillah. Ya jane apa maksudnya? Cuman gini kurang tepat peletakannya Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam niku nggih niatan yang baik juga harus didorong, didukung dengan ilmu yang baik. Jadi enggak cuma semangat tok gitu. Enggak cuma semangat tok. Harus benar-benar bisa mendudukkan. Makanya nanti Nabi mengingatkan ada anak-anak muda yang umurnya masih muda-muda. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, baca Quran tapi Quran yang dibaca enggak lewat dari tenggorokannya. Dia mempraktekkan Islam kata Nabi seperti panah yang kena buruan jelus bablas. Jadi bukan Islam yang baik yang dipraktekkan. Yaitu siapa? Orang-orang Khawarij. Apa yang mereka lakukan? Pengennya, maunya Islam itu tegak dimanapun, tapi nggak mau sabar. Akhirnya yang terjadi apa? Memudahkan membunuh orang. Apakah zaman dulu ya membunuh dengan pedang, saat ini ya dengan bom segala macam. Dan rata-rata anak muda, sumbu pendek. Jadi dipantik itu meledos, dipantik meledos gitu kan. Makanya seorang Muslim ya penting untuk kemudian mendekat ke majelis ilmu agar nggak ketemu sama yang ngoten-ngoten niku. Lalu lucunya kalau udah kayak gitu, niku ustadze nek ngajari tentang bom bunuh diri ngoten niku ustadze mau praktek muridnya sing kon maju. Kowe kan jeno meh nikah ya ora nek sing gelem, meh kerja urung digawean, meh sekolah Pak ora diragat, mati syahid wae le. Akhirnya pripun carane Pak Ustaz iki ransel di sini bom. Ya udah soal ning kono. Cano ustadze mau mangkat pilih ten penjara.
Nah, tapi nek urusan kawin meneh, usate mangkat sik dhewe. Mungkin ra dikandani. Makanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini fakta bahwasanya ada orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah. Kalau menyebut nama Allah saja sudah ada yang menyimpang, apalagi dalam beberapa praktek keagamaan yang lain. Makanya nanti saya mungkin pernah contohkan di sini ada seorang dosen guru tafsir, dengan dosen tafsir yang mengatakan kata Muhammad itu ismun min asma'illah, itu nama di antara nama-nama Allah. Sehingga jenengan minta ya Muhammad, minta ini katanya nggak apa-apa. Nah itu jelas salah. Kenapa kok saya yakin salah? Satu, nggak ada dalil ayat yang membenarkan itu. Dua, nggak ada dalil hadis yang membenarkan itu. Tiga, nggak ada praktek sahabat tabiin dan tabiin yang mengatakan kayak gitu. Nggak ada ulama madhab 4 itu nggak ada yang mengatakan seperti itu. Dewean ning Indonesia. Makanya yang terjadi orang-orang seperti itu aslinya itu kayak orang jualan marketing bakul bakso sak pirang-pirang terus jenengan meh dodol bakso. Ngeten bakul bakso napa ternyata. Nah, terus jenengan pengen supaya bakso jenengan iki payu terus golek beda. Makanya akhirnya muncul bakso macam-macam, ora bunder ning bakso bentuke kaya rudal ngoten to, bakso nuklir. Dan bakso sing bentuke kaya gunung Merapi bakso. Terus enten bakso sing rodok mlengo, mereka nyebutin bakso ngakak. Macam-macam. Engko enten bakso beranak, buka isinya bakso-bakso. Jadi udah kayak orang jualan. Nah, cuman yang dijual bukan makanan, agama. Dek semelang nanti nek ceramah rapayu, nek mau nyampe ke Quran karo hadis, romangsanya kurang piye ngoten. Nah, akhirnya yang terjadi dek ngarang-ngarang dan itu musibah luar biasa. Tapi Nabi sudah mengingatkan, hati-hati sama ruwaibidah kata Nabi. Siapa itu ya Rasul? Orang-orang yang berkata-kata tentang agama, dolun mudilun, dewe kleru, mari wong kleru, sesat menyesatkan. Boleh mengatakan, poinnya intinya adalah kita pagi hari ini menguatkan lagi tentang tauhid asma wa sifat. Pentingnya seorang mukmin itu memahami asma dan sifat Allah. Tapi ini cuma pendahuluannya. Kalau detailnya di kitab itu tadi, memahami Asmaul Husna ini maknanya apa, ini maknanya apa. Alam nanti kalau bisa ya tak sampaikan, kalau tidak ya mungkin di lain waktu atau disinggung-singgung saja gitu kan. Nah, sehingga ketika kita kenal nama dan sifat-sifat Allah, maka kita seorang mukmin, seorang yang beriman akan tahu kedudukan Allah itu adalah Rabb, kita adalah makhluk, dan makhluk nggak akan pernah sama dengan Rabb, sehingga kita harusnya mengagungkan Allah bukan malah merendahkan. Nah, termasuk tadi tulisan-tulisan itu monggo yang punya dikoreksi lagi, dievaluasi lagi. Kalau memang dalam prakteknya susah untuk dijaga, ya nek kadang rasuane disimpen mawon rasa tinggu, kadang top ini disimpen mawon rasa tinggu, daripada jangan go nanti malah merendahkan dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kadang yo tinggu demo barang gitu kan, ngobar demo ya diuncalke gitu aja, ada yang dikaleng segala macam, ada yang jatuh tidak, maka yes, kita ndeloknya miris gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu kita pahami ya, jangan sampai kita berniat membela agama Allah, mengagungkan nama Allah dan agamanya, tapi justru kita sendiri yang ada di garda terdepan merendahkannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka